Oh, mendatangkan rizki. Rizkinya dalam otak kirinya itu adalah materi. Ada orang bahkan, kenapa malam Jumat hanya baca Yasin? Itu intelektualitas juga, Pak. Kenapa baca Yasin? Apalagi Yasinnya Yasin Fadilah. Kenapa nggak surat yang lain? Hitung-hitungan, Pak. Makanya ibadahnya orang yang intelektualitas itu, Pak, transaksional, Pak. Hitung-hitungan. Ya kan? Kenapa sedekah populer? Kenapa sedekah populer? Karena memang itu didakwahkan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Isinya apa? Anda ngasih 1 diganti 10. Itu Al-Qurannya memang ada. Surat Al-Baqarah 261, 1 diganti 700. Otaknya yang ada di dalam otak kiri, gantinya adalah kerjaan, gantinya adalah mobil, gantinya adalah rumah. Begitu nggak dapat stres. Otak kiri itu. Yang kaya siapa? Yang kaya yang ngumpulin dana. Bener. Ini live streaming, mudah-mudahan Yusuf Mansur kedenger juga. Coba, Pak. Saya nggak setuju itu dengan itu. Itu otak kiri, Pak. Dan orang memang tercekoki itu. Dengan mudah orang itu berduyun-duyun. Termasuk, Pak, dalam hitungan 6 hari dapat mengumpulkan 30 miliar, Pak. Itu kalau penceramah nggak ngiming-ngimingin, Pak. Nanti Anda dapat surga ini, dapat ini, dapat ini. Mungkin saya agak berbeda pemikirannya, Pak. Iya. Coba ya. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu salah? Enggak juga. Tapi memang itu levelnya level terendah, Pak. Kenapa? Yang kejarnya dunia, Pak. Dunia itu memang tidak lepas dari dimensi materi, Pak. Tubuh kita ini ada materinya juga. Kalau ruh baru imateri, Pak. Tuhan itu non materi, nggak bisa kelihatan, nggak bisa didengar, nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan. Ya, kecuali hanya orang beriman yang bisa merasakan kehadiran Allah. Nah, sebab itulah karena akal nggak bisa memilih baik buruk itu kan kaitan dengan perilaku, Pak. Kalau untung rugi itu kaitan dengan fisik. Maka kalau akal itu untung rugi, Pak. Mana yang menguntungkan, mana yang enggak. Mana yang mudah, mana yang sulit. Itu yang namanya akal. Ya. Tapi lihat kata Sayyidina Ali, ladinan liman la aklalahu. Orang tidak beragama kecuali dia menggunakan akalnya. Oh iya. Kalau nggak waras kan masalah. Ya. Karena akal nggak bisa memilih baik buruk, maka Allah kasih instrumen yang kedua, namanya hati. Bahasa Arabnya hati apa? Qalb. Qalbu itu tahu nggak asal katanya apa? Qalaba. Qalaba itu apa artinya? Bolak-balik. Makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah. Ya muqallibal qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Duhai Allah yang maha membolak-balikan hati. Hati itu fluktuatif, Pak. Makanya hati pun sama. Dia tidak bisa memilih baik buruk, Pak. Hati pun. Hati ini hanya bisa merespon sesuatu yang sesuai. Makanya lihat di dalam hati ada nggak yang namanya sakit hati? Ada nggak? Ada sakit hati, Pak. Kenapa tidak memilih bahagia hati? Kok kenapa memilih sakit hati? Biasanya kita kan memilih yang terbaik, betul gak? Kenapa kok ada sakit hati? Kenapa sakit hati? Karena memang kenyataannya itu membuat sakit hati. Contoh misalnya, saya sedang ceramah di sini, tiba-tiba ada orang caci maki, Pak. Dan caci makinya itu memang menyakitkan. Kira-kira ya, kalau posisi ini ada di posisi Anda memilih tersenyum atau Anda sakit hati? Sakit hati lah. Kalau bilang tersenyum itu settingan, Pak. Benar, Pak.
Itu settingan, fragmen namanya, sinetron Pak. Kalau sinetron itu Pak, jadi istri suaminya selingkuh berkali-kali, dia tetap sabar. Itu sinetron Pak. Aslinya, nggak begitu. Ya kan? Kalau sinetron tuh istrinya sabar-sabar banget Pak. Indosiar itu. Bener gak? Oh iya, aslinya, itu diracun tuh suami kayak begitu. Ya Bu ya, bener gak Bu? Memang begitu realitanya. Sakit hati itu memang sudah dikasih oleh Allah. Itu sebuah sinyal. Yang memang kita ini harus sakit hati Pak. Kalau ada yang menyakitkan. Rasulullah saja Pak, ketika pamannya Sayyidina Hamzah dimutilasi Pak, sempat marah gak? Marah Pak. Walaupun kemudian Allah tuh tegur dengan apa? Dengan firman Allah. Memaafkan itu jauh lebih bagus. Ya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kok jadi hilang? Hilang ya di situ. Tersentuh ya. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati ini sebetulnya memang itu alat yang diberikan oleh Allah itu untuk memahami realita. Ya. Makanya realitanya yang menyakitkan, ya memang kita nggak apa-apa kita sakit hati. Ya, kalau memang itu menyakitkan nggak apa-apa sakit hati. Tapi kemudian supaya kita jangan sakit hati yang berkelanjutan, maka kita ini lihat harus berzikir kepada Allah. Supaya kita ini tidak berkelanjutan sakit hatinya. Kita berdosa, berbuat dosa kepada Allah, zikirnya apa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Supaya gak berkelanjutan, habis waktunya. Waktunya habis ya? Oh habis waktunya. Ini, oh masih lanjut? Oh saya kira habis. Pokoknya kalau habis saya stop aja dah, walaupun belum selesai. Nanti bisa baca bukunya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya nih oleh Allah dikasih hati. Hati ini memang adalah instrumen yang diberikan oleh Allah agar kita bisa menentukan mana yang menyakitkan, mana yang tidak. Rasulullah sempat marah, sakit hati itu. Kenapa? Paman yang begitu sangat sayang dan juga beliaunya pun sayang, itu tiba-tiba dibunuh. Dan bahkan kata Rasulullah, aku akan balas sebagaimana yang dilakukan kepada pamanku. Itu Rasulullah loh, apalagi kita. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita sempat kecewa itu manusiawi, Pak. Tapi kalau orang yang kecewa selamanya itu masalah. Makanya kita harus cepat-cepat rubah dengan apa? Zikrullah. Kenapa? Karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Tuh, hati Pak. Ketika kita nih sudah bekerja, menurut kita nih maksimal, bekerja maksimal menurut kita ya. Sudah kerja pontang-panting, ternyata nggak sukses-sukses. Apa zikirnya? Apa zikirnya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah yang punya kekuatan. Itu zikirnya. Lihat yang cakep, apa zikirnya? Alhamdulillah. Apa zikirnya? Subhanallah. Kita lihat gunung yang indah, tinggi. Apa zikirnya? Subhanallah. Kalau orang Sunda, wih, edun ya gitu kan. Orang Surabaya, ciancu, gitu kan. Orang Medan bilang, luar biasa bah. Gitu. Nggak begitu zikirnya. Zikirnya apa? Subhanallah. Dipuji kita. Alhamdulillah. Apa itu artinya? Segala puji hanya milik Allah. Ih, Bapak luar biasa, anaknya pintar-pintar. Ih, siapa dulu dong? Saya kan orang yang soleh. Oh gitu. Itu namanya sombong. Ya kan?
Harusnya alhamdulillah. Ini pengurus masjid juga sama. Masjidnya hebat, kegiatannya luar biasa. Alhamdulillah. Siapa dulu dong? Saya pengurusnya. Beda dengan pengurus yang dulu. Itu namanya merendahkan namanya. Cari penyakit itu, ya. Alhamdulillah, gitu kan? Ibu memang luar biasa itu punya anak, cakep-cakep banget, soleh banget, solehah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, gitu. Itu nggak ada sesuatu yang membuat kita menjadi lebih hebat. Kembali kepada Allah semua. Hati kita menjadi damai, Pak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hati gak bisa memilih baik dan buruk, maka Allah kasih instrumen yang ketiga, ya, namanya nurani, ya. Jadi kalau yang namanya hati itu alat untuk memahami realitanya menyakitkan baru kita marah. Kalau ada orang memuji kita kan gembira. Harusnya nggak boleh ada yang menghina kita, alhamdulillah. Kalau ada yang memuji pun alhamdulillah. Tetap stabil tuh kita kalau kita zikir kepada Allah. Nah, instrumen yang ketiga namanya nurani. Nurani ini nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun, tetap nurani karena bahasa Arabnya nurani. Nggak ada. Kalau hati itu orang Barat menyebutnya heart. Jantung saja heart, Pak. Coba aja. Padahal yang namanya hati dalam Al-Quran itu sebutannya banyak, Pak. Ada yang namanya fuad, ada yang namanya kolbu, ada yang namanya afidah, ada yang namanya albab, ya, lub. Itu hati itu. Di dalam Al-Quran itu kan ada kalimat yuwaswisu fi sudurin. Nah, sudur itu sadar, itu hati juga. Itu setan yang membuat was-was hati fi sudurin nas. Itu hati. Sadar kan? Nah, nurani itu orang menyebutnya nurani. Orang pada umumnya menyebut nurani itu adalah hati yang paling dalam. Nurani ini bahasa Arab, Pak. Itu kata majemuk. Dua suku kata yang menjadi satu tapi memiliki satu arti. Apa itu? Nur. Apa itu nur? Cahaya. Aini. Apa itu? Mata. Anda bisa ngelihat itu karena apa? Karena ada cahaya, Pak. Coba kalau cahaya nggak ada, walaupun mata Anda bisa ngelihat, bisa nggak ngelihat? Enggak, Pak. Gelap. Dalam ilmu fisika kalau Anda belajar, ternyata bahwa yang namanya warna itu nggak ada. Color is nothing. Nggak ada itu warna. Anda bisa tahu warna itu karena ada cahaya. Dan yang namanya warna itu pantulan cahaya. Artinya apa? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Anda menggunakan mata kepala, menggunakan telinga, kata Allah di dalam Al-Quran, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adanun la yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah, engkau diberikan mata yang dengan itu engkau melihat, diberikan telinga yang dengan itu engkau mendengar, diberikan hati yang dengan itu engkau merasa. Kata Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan mata, kepala, tapi yang buta itu hatimu yang ada di dalam dada. Oh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibarat sinar ini nih, lampu. Ya, lampu ini yang nyorot ke saya, kemudian jadi kelihatan. Lampu yang ada di atas ini. Ditutup aja. Jadi gelap Pak di bawah? Gelap. Padahal cahayanya mati enggak kalau saya tutup? Enggak, tetap nyala, Pak. Ilustrasi itu saya ingin memberikan kepada Anda gambaran
bahwa orang yang memiliki nurani yang terhalang, dia tahu tentang kebenaran, tapi dia nggak bisa mengeluarkan kebenaran itu. Makanya kebenaran itu, contoh tentang iman, iman memang ada di dalam dada, tapi nggak cukup, iman itu harus dikeluarkan. Kalau di perusahaan itu ada namanya visi. Visi itu tidak akan ada artinya kalau tidak diwujudkan menjadi sesuatu yang dalam bentuk aksi. Ya kan? Dan biasanya kalau perusahaan ada visi, biasanya diimbangi dengan misi. Misi itu adalah yang dijalankan. Kalau orang yang kemudian ada di dalamnya, misi itu tidak dijalankan, ya hanya sebuah tulisan. Anda punya cita-cita, tapi cita-cita nggak dikejar, nggak dilakukan, nggak akan pernah terwujud. Anda beriman kepada Allah, tapi Anda nggak diwujudkan dalam bentuk amaliyah. Makanya para ulama sepakat bahwa yang namanya iman itu at-tasdiq biqalbi, aqwalu bil lisan, wa af'alu bil arkan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nurani ini saya menyebutnya dengan sebutan God spot. Apa itu? Titik Tuhan. Kita ini oleh Allah diilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini diberikan oleh Allah sebuah penganugerahan dari Allah, baik anugerah yang baik atau anugerah yang buruk. Yang baik memang manusia itu diberikan oleh Allah jauh lebih banyak. Apa keburukannya? Allah kasih yang namanya nafsu. Kalau manusia menggunakan nuraninya, Pak, itu akan muncul yang namanya apa? Kasih sayang, peduli, tanggung jawab, adil, ya, jujur. Itu namanya nilai-nilai yang bersifat universal. Dan Anda sudah berjanji di hadapan Allah. Lihat Al-Quran surat ke-7 ayat 172. Apa bunyinya? Wa id akhoda rabbuka min bani Adam min duhurihim durriyatahum wa ashadahum ala anfusim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita ini dulu ditanya oleh Allah ketika kita dijadikan oleh Allah khalifah. Itu Allah menitipkan kepada kita yang namanya takwa dan fujur, ya, kebaikan dan keburukan, ya, fujuraha wa taqwaha. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang terpuruk, Pak. Kenapa? Karena mengedepankan egonya. Makanya sebetulnya saya nulis buku ini bukan saja ini juga. Ini cara cepat mengubah energi negatif menjadi positif. Dimensi aplikasi berikutnya ada dalam bentuk haji, ini totalitas, dan umroh. Nah, nurani ini adalah titik Tuhan, Pak. God spot. Makanya kita ini pasti kalau melakukan segala sesuatu pengen yang terbaik. Kenapa? Karena Allah selalu membuat yang terbaik, Pak. Manusia itu pengen yang terbaik, Pak. Kenapa? Karena Allah yang maha baik, paling berkualitas. Kita nyari baju yang paling bagus, ya, memang Allah begitu. Bikin masjid, masjidnya megah, besar, luar biasa. Pokoknya pengen yang sempurna. Karena Allah yang maha sempurna. Allah titipkan kepada manusia tuh. Cuman ketika manusia tidak mengindahkan yang namanya watakwaha, hanya fujurnya, dia cari yang terbaik doang, Pak, tapi nggak mengindahkan terhadap nilai-nilai yang lain. Kalau pengen kaya, yang penting kaya doang, Pak. Ya, nggak peduli itu caranya, yang penting kaya aja. Menjadi orang yang terkaya nggak apa-apa, itu sunatullah. Gimana mungkin kalau kita ini nggak punya materi, kita ini bisa membantu Palestina, membantu orang-orang yang kesusahan, ya. Nah, ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ini bukan saja memberikan nurani, tapi juga Allah memberikan yang namanya syahwat. Biasanya kita kalau mendengar syahwat, yang terpikir oleh kita apa? Libido, seks, lawan jenis. Betul? Itu yang keliru, Pak.
Kita ini memang sudah dicekokin oleh yang namanya pemahaman. Ketika dengar syahwat, lemah syahwat, perginya kemana tuh? Kemana tuh kalau lemah syahwat? Oh, ke tempat terapi katanya kan. Itu keliru, Pak. Syahwat ini adalah zuyyina linnasi hubus syahwah minan nisa. Memang Al-Qur'an menyebutkan itu kan. Wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahab wal fiddah dan seterusnya. Manusia ini kecenderungan terhadap keinginan. Apa yang diinginkan? Wanita bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan ya laki-laki. Itu kalau yang normal. Kalau yang LGBT ya sesama jenis. Ya. Syahwat ini adalah dorongan terhadap apa-apa yang diinginkan. Itu namanya syahwat. Kita ingin kaya itu syahwat. Kita nih pengen makan yang enak itu syahwat. Kita pengen rumah yang besar itu syahwat. Kita pengen berangkat haji tiap tahun itu syahwat namanya. Dan ini adalah anugerah dari Allah. Yang tidak boleh itu kita punya keinginan dengan menghalalkan segala cara. Punya keinginan itu adalah manusiawi. Kalau kita nggak dikasih syahwat, maka kita nggak punya keinginan, Pak. Ingin masuk surga itu syahwat, Pak. Ingin hatam Al-Quran, ingin hafiz Al-Quran, ingin sholat malam tiap hari, itu namanya keinginan. Ya, ada juga yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah syahwat yang sifatnya lebih rendah. Dan hawa nafsu ini cenderung inan nafsa la amarati bisu ila ma rahima rabbi. Hawa nafsu ini lebih cenderung mengantarkan kepada yang buruk kecuali hawa nafsu yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Dan kalau hawa nafsu yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah, dia kemudian akan dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatal mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu hawa nafsu yang sudah dicerahkan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 5 instrumen ini adalah satu kesatuan yang diturunkan Allah kepada manusia. Enggak dipilih-pilih satu-satu, enggak. Nah, kenyataan kalau saya tanya kepada jamaah, mana yang harusnya menjadi pemimpin di dalam 5 instrumen ini? Yang menjadi pemimpin mana yang seharusnya? Nomor 3 harusnya. Kalau nurani menjadi pemimpin, Pak, akal yang liar itu bisa dikendalikan menjadi orang yang memiliki ilmu dengan keilmuannya untuk hal yang baik. Itu kan bikin rudal, itu pakai ilmu nggak? Pakai ilmu, Pak. Tapi kalau nuraninya tertutup, Pak, rudal itu untuk mematikan orang, Pak. Tapi kalau yang namanya akal, yang menciptakan nuklir, Pak, lihat, gara-gara nuklir, Pak, itu Hiroshima hancur, Pak. Itu gara-gara akal, Pak, yang tidak mendapatkan pencerahan nurani, Pak. Dengan nuklir, Pak, dia bisa melakukan semena-mena, Pak, terhadap negara manapun, Pak. Akhirnya dia menjadi penjajah. Kenapa? Akalnya yang bersekongkol dengan syahwat, bersekongkol dengan hawa nafsu. Nuraninya dibuang, ditutup sama dia. Makanya kenapa manusia diminta untuk merenung, supaya manusia itu mengenali tentang kelemahan dan kekuatan dirinya. Merenung tuh. Kapan waktu merenungnya? Dalam ajaran Islam dikasih tuh waktu yang paling baik. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena hiruk pikuknya lagi minim. Coba kalau Anda merenung di tengah kondisi yang sedang ramai, Pak. Nggak bisa, Pak. Kecuali yang sudah terlatih. Tapi bagi orang-orang yang belum terlatih, Pak, dia mencari tempat yang sunyi, di tempat yang damai. Itu saja yang dilakukan oleh Rasulullah, yang kemudian melakukan tahanus di Gua Hiro, Pak, mencari ketenangan, Pak. Itu yang dilakukan oleh Nabi, Pak. Cari tempat yang damai, tempat yang sejuk, tempat yang tentram. Makanya dikasih oleh Allah sepertiga malam terakhir. Kalau ada istri yang suaminya macam-macam, udah nggak usah macam-macam lagi istrinya. Minta sama Allah di sepertiga malam terakhir, duhai Allah, Engkau yang maha memiliki suamiku, Engkau yang menghadirkan suami untuk menjadi pendampingku. Aku serahkan sepenuhnya 24 jam kepadamu.
Kalau dia macam-macam dengan aku, engkau maha tahu. Terserah engkau dah mau diapain. Mau begitu, masa begitu? Hilang tersuaminya. Punya anak bandel gitu, nggak usah diomelin tuh anak, Pak. Dikasih tahu susah, minta sama Allah, duhai Allah, engkau yang maha menggenggam hati anakku, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Minta tuh sama Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu nurani, Pak. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam berapa nih? Ini sebetulnya memang buku ini, Pak, menjadi bahan pelatihan saya. Dan biasanya memang saya bahas 3 hari, Pak. Ini cuma inti-intinya doang nih saya sampaikan. Makanya kalau Anda buka buku ini banyak program-program kita di BUMN, Pak. Ada foto dengan direktur ini dan memang itu ada program pelatihannya, biasanya ada role play-nya, ada game-nya, gitu. Tapi nggak apa-apa, paling tidak ini gambaran umum lah. Nah, saya langsung loncat saja. Di dalam buku ini sebetulnya isinya apa sih? Ya, tentang konsep The Balance Way itu. Saya langsung loncat, Pak. Isinya adalah tentang map to reach, Pak. Apa itu map to reach? Kalau diterjemahkan, itu peta menuju kaya. Cuman kalau peta kan P-nya 1, Pak. Ini P-nya double, berarti petanya lebih gede. Ah, itu biasa-biasanya saya aja. Ini singkatan, Pak. Singkatan dari apa? Ya, map to reach ini singkatan dari yang namanya, nah ini nih, Pak. Maximize action, planning, propur, ridho, ikhlas, dan hard voice. Kalau lebih saya kerucutkan lagi, Pak. Maximize action, planning, propur itu dimensinya dimensi fisik, Pak. Maka masuknya wilayah intelektualitas. Ridho ikhlas itu dimensinya dimensi non fisik. Itu masuknya pada dimensi kecerdasan emosi. Ya. Dan hard voice dimensinya yang lebih dalam lagi. Maka masuknya dimensi pada dimensi SQ atau spiritual quotient. Selama ini di lapangan intelektualitas, emosionalitas, spiritualitas itu terdikotomi, Pak, dipisah-pisah. Di dalam buku ini dalam konsep keseimbangan itu disatukan, Pak. Apa bentuk penyatuannya? Bentuk penyatuannya adalah dengan kita menjadi orang yang cerdas di dalam menghadapi beragam masalah. Namanya adversity quotient. Bukunya ada secara khusus, Pak. Namanya adversity quotient. Yang nulis siapa? Paul Gestalt, Pak. Itu orang Yahudi. Apa yang diambil? Kan ilmu itu semuanya dari Allah. Kenapa saya pakai juga, Pak? Karena ternyata di dalam buku ini walaupun gak ada kalimat bahwa mengubah masalah menjadi berkah, dalam buku ini gak ada. Cuman saya terjemahkan. Bagaimana mungkin, Pak, orang akan bisa mengubah masalah menjadi peluang kecuali hanya orang-orang yang memiliki intelektualitas yang mumpuni, memiliki emosionalitas yang mumpuni, memiliki spiritualitas yang mumpuni. Apalagi mengubah masalah menjadi berkah. Berkah itu tahu nggak apa? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan, Pak. Yang namanya berkah. Orang biasanya ketika berhadapan dengan masalah cenderung orang menghindar, betul gak? Orang dianggapnya sial, Pak. Anda punya anak, harapannya anak Anda sukses secara finansial. Ternyata belangsak tuh anak, Pak. Dianggapnya sukses atau sosial? Sial. Anda ahli ibadah tapi sakit-sakitan, Pak. Anda dianggap sukses atau sosial? Sial, Pak. Dan orang cenderung, Pak, ketika orang berhadapan dengan masalah nolak, Pak. Makanya tadi doa kunut pun begitu, ya. Apa itu? Tolak bala. Betul gak? Tolak bala, Pak. Nah, terus kalau bala menghampiri kita gimana caranya? Maka jamaah yang dihormati Allah, yang dirahmati Allah, di dalam buku ini ketika Anda berhadapan dengan masalah ada caranya. Dengan cara apa? Dengan bermental ridho, ya kan? Bermental ridho. Anda nggak akan mungkin menjadi orang yang ikhlas kalau Anda nggak ridho.
Karena ikhlas ridho itu ibarat dua mata uang, Pak. Bukan dua sisi mata uang gitu kan. Uang itu kan ada dua sisi, Pak. Kalau uang sebelahnya kosong, Pak, sebelah ada gambarnya, itu uang laku nggak? Enggak, Pak, dianggap uang palsu, Pak. Ada gambarnya aja kalau nggak sesuai dengan aturan dianggap palsu, nggak laku, Pak. Apalagi uang cuma hanya satu sisi gambarnya. Sama, Pak, ridho ikhlas itu adalah satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Ridho itu apa? Ridho itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya menerima. Ya, kalau saya tanya, ridho dulu apa ikhlas dulu? Nah, kalau susunan di sini sih ridho dulu. Tapi kalau kenyataan di lapangan terserah Allah, Pak. Iya kan? Terserah Allah, bisa ikhlas dulu, bisa ridho dulu. Ini kenapa ridho dulu di sini? Karena supaya mudah saja map to reach, Pak. Peta menuju kaya. Anda nggak akan mungkin kaya, Pak, kalau tidak maximize action, tidak planning, tidak proper, tidak ridho, tidak ikhlas, tidak hard voice. Nggak mungkin kaya, Pak. Kekayaan itu jangan diidentikan dengan materi. Kenapa? Karena kekayaan yang sebenarnya itu letaknya di dalam hati. Kenapa? Karena ada orang yang kaya secara finansial tapi dia miskin, Pak. Kenapa? Bakhil. Orang bakhil itu miskin, Pak. Tidur aja nggak bisa. Tapi orang kaya walaupun dia kelihatan secara angka dia minim, dia berani nyumbang gitu, Pak. Dia berani sedekah, dia berani ngasih. Ya, kalau dalam pelatihan banyak contoh-contoh, Pak, yang saya ingin munculkan, Pak, di lapangan. Walaupun dia miskin, tapi dia kaya, Pak. Lihat para sahabat itu, Pak. Contoh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini, itu kenapa dia kaya? Karena dia hatinya kaya. Dia nggak merasa memiliki dengan harta. Dia bahkan saking takutnya dengan harta yang dianugerahkan Allah kepada dirinya. Abdurrahman bin Auf itu ketika makan kurma lebih bagus dibandingkan kurma yang dimakan oleh Nabi, dia nangis, Pak. Kenapa? Karena khawatir amaliyah yang dilakukan, ibadah yang dilakukan di alam dunia ini, balasannya di dunia langsung. Kalau kita kan pengennya balasan tuh di dunia langsung. Kenapa? Karena kita memang mengharapkan dunia. Lihat Al-Quran surat Hud ayat 15. Man kana yuridu fil hayati dunya wa zinatahan wa fi ilahim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia berikut perhiasan yang ada di dalamnya, dia akan mengerahkan segenap tenaganya, potensinya untuk mendapatkan sekeping kenikmatan dunia, dan Allah kasih tuh dunia itu tanpa dikurangi sedikit pun dari apa yang sudah diikhtiari itu. Ayat ke-16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Kecuali hanya neraka balasannya orang yang hanya mengejar dunia dengan ibadah yang dilakukan. Mintanya Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu li. Rizkinya yang ada di dalam otak adalah materi, kekayaan yang berlimpah. Apakah itu nggak boleh? Boleh. Ketika memang kita yang ada di dalam hatinya yang diliputi hanya sekedar materi, terlalu kecil, bos. Makanya adversity question, Anda harus cerdas menghadapi beragam masalah yang ada di hadapan kita. Makanya lihat, corona ini masalah, Pak. Lihat orang yang paling sangat terpukul adalah orang yang memang dulunya bergelimang materi, Pak. Dengan menggunakan logikanya, dengan bisnisnya, strategi bisnis yang luar biasa jitu, tiba-tiba anjlok seanjlok-anjloknya, stres, Pak, dan gak sedikit yang bunuh diri. Tapi bagi orang yang beriman, santai aja. Nah, ada itu. Ya, mungkin ini saja, Pak. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Oh, luar biasa. Mic-nya kasih tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering kita lihat bahwa pembicara tersebut, maaf, ya banyak memotivasi manusia untuk
menuju memperoleh tadi, tetapi tidak melihat para sahabat yang sudah sukses kehidupannya, malah mereka bukan real seperti yang kita nyatakan. Ya, dan contoh misalnya Umar bin Khattab. Umar bin